ini? Baik, Pak. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, sebelum kita memulai proses belajar pada hari ini, Bapak Guru ingin mengecek kehadiran kamu. Desilia Nidin, Hadir, Pak. Francis Juang, Hadir, Pak. Maria Nisa, Hadir, Pak. Flaviana Rati, Hadir, Pak. Paula Janet. Bapak Guru serta teman-teman, marilah kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana cara menulis teks deskripsi yang baik? Saya, Pak. Yang pertama, menentukan objek yang deskripsikan. Yang kedua, membuat judul yang sesuai. Dan yang ketiga, membuat kerangka keterangan. 4. Mencari data. 5. Menata kalimat ke dalam siklus paragraf deskripsi. 6. Menulis secara rinci objek yang dibahas. 7. Menggunakan variasi kata yang menarik. Ya, mari kita upload teman kita Fani. Yang pertama di situ apa? Tujuan. Lalu yang kedua ciri-ciri dari teks deskripsi. Lalu yang ketiga adalah struktur dari teks deskripsi. Sekarang kita masuk pada dia punya tujuannya. Yang pertama di situ tujuannya adalah memberikan informasi tentang benda, tempat, orang atau peristiwa secara rinci. Maksud dari kalimat yang pertama itu memberikan informasi. Kita harus mencari tahu dulu objek apa yang mau kita deskripsikan. Misalnya kita mau mendeskripsikan ruangan kelas ini, atau kita mau mendeskripsikan lingkungan sekolah kita. Kita harus apa? Melalui pengamatan, melalui observasi. Kita lihat dulu. Sebelum kita menuliskan atau membuat teks deskripsi, kita harus mengamati dulu. Kita amati dulu secara langsung. Oh, beginilah model atau benda atau ruangan SMP Negeri 11 Rambaleda. Itu maksudnya. Sekarang yang kedua, saya katakan memperkenalkan atau menggambarkan suatu hal kepada pembaca. Kita harus memperkenalkan dulu. Sampai contoh, ya. Kita mau mendeskripsikan tempat pariwisata Gua Cicoy. Sebelum kita mendeskripsikan, kita pergi dulu. Kita kunjungi dulu, mengamati secara langsung. Benda-benda apa yang ada di sekitar tempat pariwisata itu? Apakah di dalamnya ada kursi? Apakah di dalamnya ada meja? Ya. Itu maksud dari apa? Poin yang kedua. Sekarang yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas, meyakinkan tentang suatu. Kita membuat teks deskripsi itu harus jelas. Jangan karang-karang. Ingat, kita menuliskan teks deskripsi itu berdasarkan fakta yang ada. Beda kalau kita berbicara tentang teks fantasi. Karena dia butuh apa? Imajinasi, khayalan. Kalau deskripsi apa? Deskripsi kita harus berdasarkan fakta yang ada. Dan keempat, memudahkan pembaca dalam memahami dan membayangkan suatu yang digambarkan. Dia katakan memudahkan. Kita melalui observasi, melalui pengamatan, artinya tujuannya memudahkan kita saat kita menuliskan cerita, saat kita mau membuat suatu paragraf, itu memudahkan kita. Kalau kita tidak melalui pengamatan atau observasi, ya bagaimana kita Bagaimana kita menuliskan seperti itu? Ya, mungkin ya. Tepuk P5. Project.
kita semangat dalam mengerjakan diskusi. Silakan. Saya akan membagi RKF. Ya, silakan kerja.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman Nani, saya persilakan untuk membaca teks tersebut. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membaca teks tersebut tentang sekolah misi. Aku bersekolah di SMP Negeri 11 Lambaleda. Sekolahku terletak compang di Desa Tengkuleda, Kecamatan Lambaleda. Daerah sini termasuk daerah panturan yang terkenal dengan panasnya yang luar biasa. Maka menjadi sebuah kewajiban pihak sekolah untuk menanam pepohonan di lingkungan sekolah agar selalu sejuk dan nyaman. Sekolahku terdiri dari beberapa ruangan, 2 ruangan permanen dan 2 ruangan darurat. Di halaman sekolah banyak sekali pepohonan yang sengaja ditanam oleh masyarakat setempat. Setiap kali istirahat, kami selalu berteduh sambil membaca buku cerita. Dengan adanya pohon palem, cengkeh, dan pohon lainnya.
Sekolahku terasa sangat sejuk. Setiap hari Jumat, siswa-siswi selalu bersih halaman sekolah, menyapu kelas, membersihkan lapangan halaman depan kelas, kantor, dan membuang sampahnya di tempat pembuangan. Terkadang jika sampah organik dan kering langsung dibakar di tempat. Kami sangat nyaman belajar di sini. Baik, terima kasih kepada teman Lani yang sudah membacakan tentang teks sekolah koperasi. Lanjut, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok lain ingin menanggapi hasil diskusi kami. Silakan untuk teman Ica. Apa yang dibicarakan di teks tersebut? Saya persilakan untuk teman Susi untuk menjawab pertanyaan dari Ica, yaitu tentang lingkungan SMP 11. Mungkin ada tambahan? Mungkin ada sanggahan dari Ica? Tidak. Mungkin ada yang lain? Saya, silakan untuk teman Teri. Apa arti dari teks tersebut? Silakan untuk teman Lani untuk menjawab pertanyaan dari Teri. Teks deskripsi yang masukkan sebuah sekolahku yang besar. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Dan kami bangga SMP Negeri 11 Lambaleda, setiap hari Jumat kami mengadakan bersih-bersih lingkungan. Mungkin ada yang lain? Silakan untuk teman Teri. Bagaimana cara membuat deskripsi? Saya persilakan untuk teman Nindi. Saya, pendahuluan deskripsi utama dikaitkan bahan kesimpulan. Mungkin ada yang lain? Baik, itu saja presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya, sekali lagi kita applause dulu untuk kelompok 1 yang telah presentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk presentasi hasil diskusinya. Waktu buka, saya silakan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman Jane, saya persilakan untuk membaca teksnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk membaca teks deskripsi tentang keindahan alam. Gunung Bromo merupakan salah satu gunung yang menjadi favorit di Jawa Timur. Letaknya di antara 4 kabupaten, yaitu Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang. Dengan demikian sekitar 2.339 meter terdapat kawah di tengah gunung ini. Untuk mendaki gunung dan melihat kawah, pengunjung harus melalui padang pasir. Pada siang hari, cuaca akan terik namun udaranya tetap dingin. Pasir sering terbang ketika angin kencang. Bila pada siang hari, pada subuh atau pagi hari, udaranya sangat dingin. Baik, terima kasih kepada teman Jane karena sudah membaca teksnya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Saya. Kepada teman kami, saya persilakan untuk bertanya. Di mana letak Gunung Bromo? Gunung Bromo terletak di antara 4 kabupaten, yaitu Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang. Apa teman-teman ada yang mau menambah jawaban yang diberikan oleh Hani? Apakah teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya. Berapa ketinggian dari Gunung Bromo? Jadi teman-teman, ketinggian Gunung Bromo yaitu 2.329 meter. Apa? Baik, itu saja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Silakan.
Kita upload dulu untuk kalian. Mari kita upload dulu. Diskusi kita pada hari ini ya. Ada dua pertanyaan yang saya paparkan kepada kalian ya. Nah, berkaitan dengan diskusi pada hari ini ya. Nah, kalau gitu, ya, tadi kita sudah melakukan diskusi ya. Nah, diskusi dengan teman bagaimana cara menemukan masalah, lalu bagaimana cara memecahkan masalah. Nah, sekarang kita masuk pada yang punya pertanyaan. Pertanyaannya ya. Sebutkan langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi. Saya, Pak. Yang pertama, pendahuluan, dan yang kedua, deskripsi utama, ketiga, detail tambahan, dan yang keempat, kesimpulan. Saya, Pak. Ya. Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang berfokus pada menjelas rinci tentang karakteristik fisik, visual, atau sensori dari suatu subjek. Ada contoh. Kalau kita mau membuat kue atau membuat pisang goreng, kalau kita tidak berpatokan pada langkah-langkah seperti apa langkah-langkah supaya menghasilkan yang baik, jelas ya? Mungkin ya, yang pertama kita siapkan adalah alat dan bahannya, itu yang kita harus siapkan. Begitu juga dalam berkaitan dengan apa? Teks deskripsi. Kita harus tahu dulu langkah-langkah. Pembukaannya itu tentang apa? Di pembukaan saya menuliskan tentang apa? Lalu isinya berkaitan tentang apa? Lalu ada akhirnya adalah kesimpulan. Ya? Nah, harus ada kesimpulannya. Di dalam kesimpulan itu kita harus menuliskan secara singkat apa yang mau kita tulis dari pembuka lalu inti. Itu yang kita tulis di apa? Di kesimpulannya. Itu tadi ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan apa materi kita pada hari ini yang berkaitan tentang teks diskusi. Lalu sekarang ya untuk materi yang akan datangnya atau lusa ya kita berbicara tentang materi teks fantasi. Apa arti dari teks tersebut? Ya, arti ya. Maksudnya dari pertanyaan itu ya arti dari teks tentang deskripsi. Ya. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa teks deskripsi itu ada penggambaran, mendeskripsikan suatu objek, suatu benda. Bahwa benda apa yang mau kita deskripsikan, tempat apa yang mau kita dideskripsikan. Itu maksud dari pertanyaan nomor 2. Sekarang pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara membuat teks deskripsi? Ya, kalau pertanyaan bagaimana itu jawabannya harus kita lupa prosesnya. Berarti prosesnya, maksudnya pertanyaan itu tadi bagaimana cara supaya lingkungan tetap bersih. Ya, kita harus apa? Membuang sampah pada jelas. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Menunjukkan, dan kalau pertanyaannya bagaimana berarti kita fokus pada prosesnya. Untuk materi yang berkaitan tentang diskusi kita, ya, nah, sekarang kita masuk pada ya materi untuk kegiatan besok ya atau lusa ya. Nah, tadi kita sudah mengabarkan bahwa untuk materi besok atau lusa kapan-kapan ya tentu kita berbicara beda dengan hari ini. Ya, tentu yang kita bicarakan hari berikutnya adalah teks tanpa fantasi.
besok atau lusa kita bicara tentang teks fantasi. Di dalam teks fantasi itu ada. Sekarang kita masuk ya kita mulai itu. Yel-yel dulu yel-yelnya ya. Ada dua versi tuh. Coba dulu. Nah, sekarang dengan menggunakan berapa badan? 1 sampai 10. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita putar dulu. Sebelum kita pulang, siap buku untuk catat tugas. Tugas. Nomor 1. Tugasnya per individu. Ya, nomor 1. Jelaskan pengertian dari teks fantasi. Nomor 2. Apa perbedaan dari teks deskripsi dan teks fantasi? Apa perbedaan dari teks deskripsi dan fantasi? 3. Tulislah ciri-ciri dari teks deskripsi. Sebutkan struktur dari teks deskripsi. Ya, itu tadi ada berapa tugasnya? Ada 5, lalu tugasnya individu. Sekarang sebelum kita pulang, saya minta satu orang ya untuk memimpin doa. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Waktu dan tempat kita berdoa.